dari mulainya bisnis kuliner ini Panjangannya pemberdayaan penggerak Indonesia. Entrepreneur itu kan sederhananya kewirausahaan. Yang tadinya tidak mungkin ternyata mungkin. Kiprah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali di suasana sore hari ini untuk edisi Minggu tepatnya 12 Februari 2023. Dan pendengar dimanapun Anda berada di sore hari ini kita berjumpa dalam Kiprah Indonesia. Dan di Kiprah Indonesia saat ini kita akan membahas sebuah topik ya tentang kuliner khas Palembang, lidah tidak bisa berbohong ya. Narasumber kita sudah hadir di Studio Pro 1 saat ini, siapakah gerangan? Tetapi sebelum kita memperkenalkan narasumber kita untuk kesempatan di sore hari ini ya, kita akan dengarkan dulu yang satu ini. Tetaplah bersama kami di Pro 1 R Palembang, masih di Kiprah Indonesia. Gara-gara corona, semua jadi susah. Jualan susah, yang beli sedikit. Tapi itu kemarin, sebelum ada gerakan nasional bangga buatan Indonesia. Ibu lagi ngomong sama siapa sih? Pengen kasih tahu ke orang-orang itu loh, Nak. Program pemerintah yang satu ini itu benar-benar membantu usaha kecil kayak kita ini supaya bisa bangkit dari keterpurukan gara-gara si Covid. Kamu nggak lihat itu di IG? Wong Pak Gubernur yang ngendos jualan ibu kok. Ngendorse, Bu. Ya gitulah deh pokoknya. Tapi emang bener, Bu. Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia ini dirancang oleh pemerintah untuk membantu para UMKM agar berhasil loh melalui masa sulit di tengah pandemi, Bu. Nah, ini juga sekaligus agar masyarakat kita mencintai dan menggunakan karya anak bangsa. Loh, kok gitu ngobrol ya? Ibu kan lagi goreng pempek. Walah, kosong pempekku. Iya pendengar dimanapun Anda berada, 92,4 MHz Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih di Kiprah Indonesia ya. Seperti yang Lydia ucapkan di awal, kita sudah akan membahas sebuah topik kuliner khas Palembang, lidah tidak bisa berbohong. Sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Palembang saat ini ya. Kalau pepatah bijak mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Siapakah gerangan narasumber kita? Narasumber kita adalah Mbak Arinda Sylvia Riani. Beliau adalah owner kedai Keila ya. Kita sapa dulu. Saya panggilnya Mbak Arinda atau Mbak Sylvie nih ya? Mbak Arinda aja. Arinda aja. Oke, assalamualaikum Mbak Arinda. Waalaikumsalam, Mbak. Iya, sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, bil khair kata orang ya. Iya. Baik Mbak Arinda, di sore hari ini kita berjumpa dalam Kiprah Indonesia. Kita berbicara mengenai topik kuliner khas Palembang, lidah tidak bisa berbohong ya. Nah, Mbak Arinda ini adalah owner dari kedai Keila. Kita pengen tanya nih terkait dengan topik kuliner khas Palembang, lidah tidak bisa berbohong. Ini maksudnya itu seperti apa gitu ya? Kuliner khas Palembang yang seperti apa yang membuat lidah tuh tidak bisa bohong nih kalau udah ngomongin makanan tuh enak gitu ya? Kita cerita dari awal ya Mbak. Iya. Awalnya dulu saya itu seorang tenaga honorer. Tenaga honorer. Tenaga honorer di daerah Muara Enim. Semenjak pandemi jadi kayak mana ya, jadi kita tuh susah kayak tengah mau ke sana ke Palembang, mau ke Palembang kemarin ini. Iya. Jadi sebelum bolak-balik itu, gitu ya. Bolak-balik kayak gitu kan. Jadi kita itu istilahnya nitip dulu dari kantin ke kantin ya awal mulanya itu kan. Kayak pempek atau apa kayak gitu kan. Jadi awal sudahnya itu kayak mungkin orang tuh kan kalau kita buat pempek itu ada yang rasa beda kayak itu kan. Rasanya mungkin ada yang berbeda dari pempek. Mungkin kebanyakan kan orang yang buat pempek kan banyak ya Mbak. Iya ya? betul. Tapi kan lidah orang kan beda-beda. Beda-beda, betul. Jadi kami coba dari kantin ke kantin sekolah, dari titip-titip warung dulu. Kayak katanya bilang orang, enak loh, ngerasa ini. Kalau misalnya nggak enak kasih komplain kayak gimana gitu kan. Terus menerus kami kirim, ujung-ujungnya kami coba kirim ke daerah-daerah, ke Muara Dua, ke Muara ini. Ternyata setelah pandemi itu istilahnya nggak ngerusak apa ya, kayak
Pandemi itu ngajar laju jadi tetap nggak- jalan. nggak jalan, Heeh. jadi tetap bisnis berjalan gitu. Jadi dua-duanya jalan, Jalan gitu dong. ya. Aha. Jadi semenjak pandemi itulah kami coba ngolah pempek segala macam, kirim ke daerah-daerah, terutama ke Muara Enim sama ke Oku Selatan, Mbak. Muara Enim, Jadi Oku kami Selatan. masuk karena kan kalau daerah sana kan pempek yang ngomong 1000-an ya, nggak ada kan? Iya. Dengan cita rasa istilahnya ikannya yang memang benar-benar kita pakai ikan yang ini, mereka kan dengan kita menjual yang lebih murah dibandingkan yang Ada di daerah tempatnya. sana, jadi mereka tuh tertarik. Jadi kayak mana ya? Mereka tuh benar-benar pesen terus ke kita kayak Jadi dari Muara II, Oku Selatan, Batu Raja, Muara Enim itu alhamdulillah kita masuk terus beribu-ribu pempek. Beribu-ribu pempek. Nah ini kan bermula dari apa ya, dari titik-titik kantin, titik-titik ya. kantin, kemudian juga bermula dari tenaga honorernya ya, sudah harus memikirkan ini COVID gitu ya, ini pemasukan harus dapat gitu ya. Bolak-balik iya, bolak-balik dari Muara Enim ke Palembang udah berapa gitu ya. Jadi pikirannya ke situ ya, untuk bisa memulai bisnis itu merupakan rangkaian ini. Nah tetapi kan kalau kata orang tuh kan kalau kita memulai sebuah apa ya, sebuah langkah, memulai sebuah usaha itu kan tidak semudah membalikan telapak tangan begitu kan, nggak simsalabim bisa jadi gitu ya. Nah ini kan ada pasang surutnya nih. Nah ketika COVID kan kebanyakan segala sektor usaha apapun itu kan terdampak semua. Sementara Mbak sendiri baru memulai sektor usaha itu ketika di COVID itu. Kenapa sampai kepikiran kok di COVID baru mulai, padahal semua orang terdampak pada di saat COVID itu kayak gitu. Karena saya pikir kan Mbak ya, kalau seandainya saya nerusin kayak ngajar, misalnya ongkos bolak-balik nggak masuk. Nggak masuk ya. Saya coba dulu ke daerah, misalnya ke daerah Muara Enim itu, kira-kira kalau mereka udah coba pempek kita, kira-kira mereka mau nggak? Pertama ada yang nerima, ada yang bilang asin atau bilang ini kurang enak segala macam. Kita coba lagi olah lagi yang lain, ya kan apa namanya, dengan bahan yang sama, cuma beda-beda ininya. Udah dicoba terus, mereka terus istilahnya mau. Jadi dengan harga yang segitu, dengan bahan yang segitu, kita nggak ngurang-ngurangin ikan atau segala macam. Jadi mereka itu terus ke kita, walaupun istilah jarak mereka itu jauh dari kita. Jadi artinya kualitas tetap terjaga, tetapi terjaga, dengan harga yang terjangkau. Memang agak kecil kan yang namanya di pempek yang 1000-an. Iya, nggak mungkin besar-besar gitu kan. Jadi balik nggak ini gitu. Rugi bandar gitu ya. Makanya kan memang banyak yang bilang kan nggak rugi atas 1000. Yang daripada istilah kita biar untung sedikit, yang penting kita ngalir terus. Nah ini kan bermula dari coba-coba gitu ya, kurang lebih coba-coba gitu ya. Kalau ini harus aku pikirin seperti ini nih gitu kan. Jadi dimulai dari nitip-nitip kantin, kantin sekolah. Kantin di sekolah. Kayak itu buatnya kan karena ngajarnya kan di Muara Enim. Sementara buatnya di Palembang. Buatnya di Palembang. Itu nggak apa ya, maksudnya nggak busuk atau apa kan, karena kan kalau pempek kan gimana gitu ya. Memang kita di sana kan ada kayak dapat perumahan gitu kan. Iya. Jadi mereka ada kulkas. Jadi guru-guru di sana itu ada tempat penyimpangan kulkas kayak gitu kan. Oh iya, pakai kulkas ya. Saya tidak memantau juga itu ya. Dia dapat istilahnya apa namanya, memang tempat penyimpanan kulkas atau gimana gitu kan. Jadi kita untuk guru-guru yang di sana bisa, kalau misalnya kita bawa barang makanan atau segala, kita bisa simpan di sana. Oh jadi gitu ya, jadi simpannya di dalam kulkas. Di dalam itu kulkas ya, itu. sekolah ya. Iya. Jadi ketika membuat pertama kali itu di Palembang. Kita buat memang di Palembang, karena di sana kan cuman ada kompor, ada segala macam, jadi istilah kita di Palembang cuman narok aja gitu. Jadi artinya nitipnya di kantin sekolahan. Kantin sekolahan, sambil kita istilahnya guru-guru itu jualan juga gitu kan. Kalau kata orang tuh tak kenal maka tak sayang ya. Jadi harus kenal kita dulu ngenalin produk kita itu kan ke anak-anak sekolahan, ke masyarakat sekitar. Masyarakat sekitar ya. Nah, bagaimana tentunya tanggapan ketika pertama kali usaha itu dimulai begitu ya, kan ini kaitannya dengan cita rasa.
Iya. Pertama sih Mbak yang kata ya kalau istilahnya guru-guru di sana bilang kan pertama enak, ada yang bilang oh nggak enak ujinya beda ya kan sama pempek yang kan di sini. Yang bilang yang anak-anak siswa yang ini enak Bu katanya karena kan lebih murah pertama terus tuh ikannya terasa beda dari yang di sini. Memang awal-awal kayak Mbak Kayaknya ya. yang ngomong nggak enak itu kayaknya ada ini deh, ada penyakit hati deh ya. Nampaknya mungkin kalau Mbak ya. Nggak Ya, suka kalau kita sukses gitu ya. Ya kan kalau istilahnya lidah orang tuh kan beda-beda. Cuman ya kami memang istilahnya orang Palembang, jadi ya kita harus bisa ngolahi ikan itu kayak mana sih ya bisa jadi enak gitu kan. Ya harus benar-benar dipikirin lah waktu pas Covid itu kayak mana ya biar istilahnya walaupun sekolah ini nggak jalan kan kita harus ada uang kayak gitu untuk harus ada pemasukan. harus ada pemasukan lah kayak gitu kan. Ya berpikir kayak gitu lah Mbak. Jadi dari nitip kantin sekolah, ikut terjun juga ke lapangan istilahnya ikut jualan juga kan. Jadi kan gini, kita kan kaitannya nih dengan topik ataupun tema kita di sore hari ini adalah tentang yang namanya lidah nggak bisa bohong gitu ya. Nah ini kan terkait dengan cita rasa artinya ya. Nah terkait dengan cita rasa ini saya tuh tergelitik pengen tahu nih ketika mencoba memulai hal tersebut gitu ya, memulai usaha tersebut. Untuk cita rasanya sendiri ngerasakan sendiri atau mungkin melalui testimoni dari orang-orang sekitar. Karena kalau kita merasakan sendiri kan kita memang oke lah. Kalau kita merasakan sendiri kan kita kalau yang namanya untuk kita sendiri kan pasti berusaha untuk memberikan yang paling enak kita buat gitu ya. Tetapi kan kita nggak bisa menyamakan lidah kita sama lidah orang lain. Artinya kita membutuhkan testimoni dari orang lain. Apakah itu juga dilakukan? Dilakukan Mbak. Dilakukan. Ke guru-guru sana kan. Jadi awal-awal pertama kali sebelum memulai usaha sampel dulu gitu. Kayak sampel ya kita coba-coba bawa kayak kalau dari acara kan biasa kan guru-guru 1 minggu sekali itu kadang rapat ya. Ada rapat. Nah, kita yang masukin coba kan kita coba masukin. Kalau pempek telur besar gitu ya. Pempek telur besar atau pempek ya? adaan atau telur kecil kan. Kita masukin. Kalau seandainya seminggu dari itu kata guru-guru enak ya kita dilanjutin. Kalau misalnya nggak enak ya nggak mau masukin kan. Ini biasanya digunakan ikan apa nih kalau ikan tenggiri, ikan kakap. Ikan tenggiri, ikan kakap. Super. Apakah dengan maaf ya kita tahu kan kalau yang nama ikan tenggiri kan harganya gimana gitu ya. Terus dengan harga yang seperti itu, terus juga dengan bahan yang digunakan itu namanya bahan ori gitu ya. Nah, karena tenggiri yang dipakai gitu ya. Nah, apakah itu tidak maksud saya kita kan ada hitungan untuk rugi gitu ya, untuk rugi. Apakah itu bisa untung tuh dengan harga segitu gitu? Kalau yang untuk tenggiri itu kita biasa masuknya kalau untuk yang sekolah itu Mbak ya. Kalau untuk yang guru-guru rapat aja. Oh, untuk guru-guru rapat tenggiri. Kakap ya biasa kan memang kalau kakap kan nggak terlalu mahal kan. Terlalu mahal. Dia kita ambil yang kakap saja. Oh, jadi kalau yang untuk yang misalnya pesan memang mereka pesan memang untuk hal yang formal, kita pakai ikan yang kakak ini namanya tenggiri kan. Kalau misalnya yang biasa ya kita kakap. Artinya tenggiri tidak dengan harga seperti itu ya. Harga itu, ya, yang harga seperti itu adalah harga yang sesuai dengan ya, ada yang kakap ya. Oke, ini menarik ya. Ini menjadi sesuatu yang sangat menarik yang juga bisa menginspirasi. Kan bermula dari coba-coba. Bermula dari coba-coba, pengen usaha begitu ya, dan akhirnya sampai sekarang gitu ya bisa berjalan begitu ya usahanya. Nah, dari Covid sampai dengan sekarang itu maaf ya rada-rada kepo Mbak Lydia ya. Kalau kata orang tuh income-nya gimana nih, menjanjikan atau tidak nih? Alhamdulillah menjanjikan Mbak. Menjanjikan? Kalau untuk pempek, apalagi kalau orderan untuk bulan puasa sama lebaran. Bulan puasa sama lebaran? Bulan puasa sama lebaran itu kalau ke daerah Muara ini, daerah Muara 2 itu bisa sampai, untuk Muara 2 aja ya, bisa sampai 6 ribuan lebih. 6 ribuan lebih? Mau buat pempek? Iya. Untuk pesanan lebaran? Pesanan lebaran. Artinya orang sudah list dari jauh hari? Kalau kita untuk lebaran itu bulan puasa itu sudah di list. Sudah di list. Terakhir nutup list kapan? Kalau 1 minggu sudah sebelum lebaran. 1 minggu sebelum lebaran, artinya sudah tutup order. Sudah tutup orderan karena ikan udah mahal. Udah mahal bener aman 1 minggu sebelum lebaran. Nah kalau untuk cuka sendiri, kata orang kan kalau makan pempek itu
walaupun mungkin ikannya nggak terlalu berasa atau yang penting cukanya kata orang. Kalau cukanya maknyos kata orang kan, walaupun pempeknya apa ya kata orang tuh pempek dos saja. Pempek dos gitu ya, udah rasanya enak banget gitu. Ini gimana kalau untuk cukanya sendiri? Kalau untuk cukanya sendiri kami pakai dari gula batok dari Linggau. Biar kalau batok kan dia lebih kental, Mbak. Iya. Terus tuh kalau istilahnya kalau cuka sih memang kayak biasa ulah. Kayak kental segala macam. Iya, pedesnya gitu kan. Sama kayak yang biasa tuh lah. Karena kami nggak encer, kalau takutnya kan kalau encer kan mereka manasin nambah encer nanti. Mendingan kita kental. Karena kadang kalau kita ngomong cuka gitu ya, kalau kita misalnya ngomong ini kadang ada yang pempeknya sebenarnya udah mahal tuh, tapi cukanya ternyata nggak enak gitu ya, walaupun dia udah pakai kental gitu, tapi ternyata pahit lah gitu yang dirasa atau apalah gitu yang dirasa. Nah kan ini kan yang penting katakan Mbak Lida tadi, ketika cukanya enak walaupun pempeknya dos sekalipun akan terasa enak begitu kan. Ya tergantung dari gula merahnya kan Mbak. Kami memang ada istilahnya pemasok ya. Kalau untuk gula merah kalau deket-deket kayak misalnya deket-deket puasa, kami memang ada yang di daerah Perumnas, pasar Perumnas. Memang dia kan gula merahnya, gula batoknya dari Linggau. Memang dari Linggau, dari agennya Bang. Dari agennya langsung ya. Nah ini pernah nggak mengalami yang namanya komplain dari tetangga? Apa seperti apa nih komplainnya dan gimana cara ngadepinnya? Waktu pas kapan ya? Ada 2000 berapa kayak itu? 2022 kemarin. 2022 kemarin ini cukanya tuh beda gula merahnya. Gula merahnya juga beda. Gula merahnya beda, terus mana cabai mahal kan kemarin kan. Bawang putih mahal, jadi kami itu mempengaruhi juga kan? Mempengaruhi, benar-benar mempengaruhi kan. Kalau gula putih istilahnya yang mahal itu cabenya doang kan, nggak jadi masalah kan. Ini bawang merah mahal, bawang putih mahal, cabenya mahal. Jadi kami sedikit mengurangin rasa, istilahnya rasa pedesnya kan. Emang ada yang komplain, biasanya kan pedes kan. Kalau bilang aja sebenarnya gini, kalau mau pedes dengerin ini ocehan mertua gitu ya. Kalau udah denger ocehan mertua lebih pedes gitu ya rasanya. Jadi ada komplain seperti itu. Ada komplain itu banyak kadang waktu pas yang cabai mahal, gula mahal. Itu gimana cara menanggapi atau? Ya kami bilang aja Mbak, kalau seandainya nih kayak istilahnya gimana ya, kalau kita naikin harganya kayak gitu kan, mau nggak gitu? Ya kadang nggak mau kan semua kan, apalagi kalau mereka yang memang ngagennya ke kita kan, istilahnya mereka yang ambil banyak terus tuh mereka untuk jual lagi kayak itu, kan beda harga. Mereka nggak mau harga istilahnya naik lagi kan, makanya dari itu kami kurangin. Ya itulah tadi kan manusia gitu ya, maunya enak, murah gitu ya. Jadi kami kasih penjelasan dulu kan sebelum ini kan, kayak ini ya kan, bilang misalnya harganya tuh harga misalnya biasa kalau yang ngambil agen kan 900 kayak gitu kan. Nah kayak mana kalau misalnya harga tetap 1000 tapi cukanya tetap seperti biasa, posisi lagi kayak naik semua ini kan. Oh nggak bisa Bu, ujinya kami mau jualnya gimana kayak gitu kan. Oh ya udah berarti terima resiko apa adanya. Nggak terlalu kental-kental nih, nggak terlalu pedas kan. Karena kan bawang putih kalau 1 kilo itu aja hampir setengah kilo, kan. Itu ya, yang itu harus dipikirkan. Oke, ini kan sudah sampai akhirnya ke daerah mana, Muara II, Oku Selatan sama Muara Enim ya. Ini kan artinya sudah banyak sekali kliennya. Artinya kan sudah membuka lapangan kerja. Ketika membuat pesanan seperti itu. Itu per hari ini keponya per hari dulu deh. Kalau per hari itu biasanya berapa banyak sih pesanan? Kalau untuk sekarang ya, untuk sekarang nggak terlalu banyak karena kita lebih banyak ke event. Ke event. Cuman kalau untuk lebaran itu kita memang kejar, Mbak. Oke. Kalau lebaran itu artinya membutuhkan tenaga kerja? Enggak, kami satu keluarga aja. Satu sama keluarga. Tante sama ibu, saya bertiga aja. Jadi sama keluarga sendiri sama ya. keluarga sendiri. Artinya tidak membutuhkan tenaga orang lain ya. Belum mengenai.
Iya, oke. Artinya belum membuka peluang untuk yang lain belum. gitu ya. Takut nanti beda rasanya kan kalau Oh. sama keluarga kita udah tahu kan. Udah saling tahu gitu ya. Takutnya nanti keras gitu ya. Takut dapet komplainan, Mbak. Berkomplainan ya. Oke, untuk pengiriman begitu ya. Ini kan sampai keluar kota nih. Kalau keluar kota itu kan Palembang ke Batu Raja Palembang ke Muara II itu Muara II? sekitar 8 jam. 8 jam. Itu tuh apakah tidak, ya maaf dalam kata kutip kan ini kan Iya. makanannya makanan cepat rusak gitu ya. Kami pakai yang dibekuin. Oh, yang di freezer ya. Ya, di freezerin. Di-freezerin, Jadi dia kalau sebelum kirim memang ada travel khusus kan. Jadi dia udah kayak mana ya? Udah memang tahu rute dia tuh misalnya sore. Jadi kita baru ngeluarin pempeknya itu jam 3. Jam 3 Jam sore. 3 sore dia datangnya jam 4 gitu kan. Jadi Kita nggak terlalu lama ya. Kita packing udah dia berangkat. Makan. Malamnya nyampe Muara II dia langsung datang ke rumah. Di rumah di Muara II sana sudah di apa namanya? Ditaruhin di freezer lagi. juga, disamkan olehnya ibu kan di sana. Ibu sama ayah kan di sana. Oke, di sana ya. Jadi artinya kamu mendistribusikan hal tersebut artinya ada orang sana juga. Ada, artinya ada orang keluarga tua di sendiri, sana. Orang tua kan. Karena nggak mungkin kalau seandainya sendiri Iya, gitu ya. enggak. Nah, kalau sementara di Muara Enim sendiri gimana? Kalau di Muara Enim ada tante. Ada tante. Dia ngajar di sana kan. Oke. Dia masih tetap ngajar di sana sedangkan saya nggak lagi. Oke, jadi artinya di sana beliau bertugas untuk dia mendistribusikan di di sana, sana ya, untuk memasarkan di sana Iya, ya. Jadi sampai dengan sekarang alhamdulillah berkembang. Alhamdulillah kalau yang di Muara II masih lah, kalau yang di Muara Enim terkadang aja karena kan kita nggak di sana lagi kan. Paling kalau ada pesanan-pesanan ini aja besar aja, puasa, lebaran gitu. Oke, jadi nunggu kalau ada pesanan puasa ataupun lebaran ya. Kalau untuk packagingnya sendiri ketika pengiriman seperti apa? Iya, Ada miripnya, ada gitu. Seperti biasa, Mbak. Seperti biasa aja. Kayak pakai plastik biasa. Kadang kalau ada yang permintaan yang vakum ya divakum. Nah ini kan kalau ngomongin tentunya berbicara mengenai kuliner khas Palembang ya, lidah tidak bisa berbohong itu katanya ya. Ini lidah tidak bisa berbohong. Apa sih sebenarnya yang tentunya tidak bisa dibohongi oleh lidah dengan rasa ini? Rasa dari kalau menurut saya sih Ikannya? rasa dari ikannya, rasa dari pempek sama cukanya. Oke, itu tidak bisa berbohong sama sekali ya. Iya. Artinya memang menjadi ciri khasnya. Ciri ya. khas orang Palembang kan kalau kata orang nggak enak, ya nggak enak. Kalau enak ya bilang enak. Ya. Tapi kan ada juga kan ketika berkaitan dengan makanan ada orang yang suka menggunakan MSG, ada yang juga nggak suka. Iya. Ini gimana? Kalau kami pakai. Sebenarnya seluruh orang sih sebenarnya Pasti kalau pedagang-pedagang pasti pasti pakai. Iya, pasti Nggak pakai. mungkin mereka bilang nggak pakai. Ya. Tapi kan Nggak ada gitu, orang yang nggak mau mau. pakai MSG ya, tapi tetap jajan. Tetap jajan artinya tetap pakai juga gitu kan. Makanya kami nggak bohongi ya. Kalau ada orang yang bilang ini pakai MSG nggak pakai. Jadi lebih Karena baik jujur. nggak kita lebih baik jujur daripada kita bilang enggak pakai MSG segala macam. Nggak mungkin. Nggak mungkin ya. Karena Beda namanya rasa juga ya? pempek, cuka nggak pakai MSG itu nggak mungkin. Nggak mungkin ya. Oke, baik, kita sudah ada di penghujung perbincangan, nggak terasa ya. Sekarang kita pengen tahu ya, ini bisa menjadi motivasi ya untuk yang lain mungkin ya. Ini belajar dari ya kata orang tuh iseng-iseng, ternyata iseng-iseng berhadiah gitu ya. Ternyata akhirnya kelanjutan gitu ya. Menjanjikan ya artinya ya. Alhamdulillah menjanjikan, Mbak. Alhamdulillah menjanjikan ya sampai dengan sekarang nih. Artinya siap untuk lepas guru honorer. Siap. Dan akhirnya total Emang udah total ke kuliner sekarang. Ke kuliner sekarang lebih karena fokus berhubung ada anak bayi kan. Jadi bolak-balik nggak dibolehin suami. Oke, jadi artinya tetap mencari cuan, tetapi dengan cara yang berbeda gitu ya. Jadi artinya keluarga tetap terurus, usaha tetap jalan, uang tetap masuk gitu ya. Iya, baik. Pesan mungkin kita di penghujung kebersamaan, apa yang menjadi harapan dan juga pesannya? Harapan untuk kedepannya itu untuk seluruh orang itu sebenarnya di masa yang akan mendatang ya. Jangan takut istilah mencoba kayak itu. Jangan pernah takut untuk mencoba. Apa yang kita bilang nggak bisa pasti bisa kalau kita berani mencoba.
Itu aja. Apa yang dianggap tidak bisa, Pasti bisa akan kalau bisa kalau kita berani mencoba. kalau kita berani mencoba. Artinya kalau tidak mau mencoba, artinya Kita Anda nggak tidak akan pernah berhasil ya. Iya. Wow, gitu ya. Jadi ini merupakan semangat yang memotivasi sekali, begitu ya. Jangan-jangan nanti saya akan menjadi saingan Anda. Wah. Gitu ya. Baik deh, kalau gitu Mbak siapa tadi namanya? Arinda. Ya, Mbak Arinda, kita nggak terasa ya akhirnya sudah berada di penghujung kebersamaan untuk kebersamaan kita di sore hari ini dalam Kiprah Indonesia. Banyak yang sudah diceritakan, banyak yang sudah dibagikan bahwa di dalam usaha apapun juga asal kita memiliki kemauan, dan berani. kemudian juga kita mau berusaha, artinya tentunya tidak ada hal yang tidak mungkin. Iya, benar. Jadi kesuksesan akan ada di tangan kita apabila kita mau untuk berusaha meraihnya. Benar. Benar. Kalau sepakat ya? Ya, harus. Sepakatnya harus ya. Harus berani mencoba. Harus berani mencoba. Iya, kalau Walaupun gagal istilahnya kita coba nggak jadi lagi. masalah, coba lagi. Jadi ya, jangan kalah sebelum berperang. Benar. Itu pesannya ya. Iya. Waduh, ini luar biasa ya. Jangan kalah sebelum berperang. Perang Iya. apa dulu dong? Iya, perang menghadapi kehidupan Iya, begitu ya. benar, Untuk Mbak. bisa menghasilkan cuan gitu ya. Cuan. Baik deh kalau gitu kita undur diri pendengar, tak terasa waktu Joy yang harus memisahkan kita di kesempatan sore hari ini dalam acara Kiprah Indonesia. Tentunya terima kasih untuk segala kebersamaan Anda di suasana sore hari ini dalam Kiprah Indonesia ya, dengan topik yang menarik tadi ya, terkait dengan tentunya kuliner khas Palembang. Lidah tidak akan bisa berbohong ya. Bersama narasumber kita ada Mbak Arinda Sylvia Riani ya, yang merupakan owner dari kedai Kela ya. Semakin sukses saja dan ini bisa menjadi motivasi untuk yang lain juga berusaha untuk mana tahu untuk bisa merintis usaha juga ya. Kalau pepatah bijak mengatakan tak ada gading yang tak retak, tak ada manusia yang tanpa kesalahan. Jikalau pedang lukai tubuh, pastikan ada harapan sembuh. Namun jikalau lidah lukai hati, kemanakah gerangan obat hendak dicari. Kita undur diri tentunya untuk Kiprah Indonesia. Kita akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda ikuti Kiprah Indonesia. Kiprah Indonesia. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.